Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik dari kelas IF 4801 PJJ. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek final review dari saya untuk mata kuliah interaksi manusia komputer dari proyek yang sudah saya bersama kelompok saya buat selama ini. Oke, jadi nama dari project yang kami buat adalah InJourney Smart Kiosk and Wayfinding. Nah, saya akan bahas project ini dimulai pertama dari problem statement-nya terlebih dahulu. Oke, jadi eh, problem yang kami ambil adalah dari pain point seorang penumpang pesawat. Yang ini itu dari pengalaman salah satu anggota kelompok kami ya. Itu memiliki permasalahan yang mana itu sering kesulitan untuk menemukan gate keberangkatan atau fasilitas bandara karena ukuran bandara yang sangat besar. Terkhususnya apalagi kalau orang uh, penumpangnya ini itu adalah first time traveler. Nah, jadi penumpangnya akan merasa bingung dan jadi kehilangan waktu, bahkan bisa jadi berpotensi mengalami keterlambatan menuju gate keberangkatan. Nah, lanjut ke solusinya. Solusi yang kami buat yaitu adalah dalam bentuk aplikasi mobile dan juga kios app yang nantinya akan ada di bandara. Nah, dimulai dari aplikasi mobile terlebih dahulu, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini tuh merupakan solusi yang kami buat untuk memudahkan navigasi bandara yang mengintegrasikan aplikasi mobile ini dan dengan aplikasi kios yang ada di bandara yang sebelumnya sudah saya mention. Jadi dengan ini maka penumpang akan jauh lebih mudah untuk mengakses gate bandara maupun fasilitas yang ada di dalam bandara. Nah, untuk fitur utama dari aplikasinya tersendiri, dimulai dari yang mobile terlebih dahulu, yaitu ada navigasi turn by turn, atau step by step dari navigasi ketika kita ingin pergi ke suatu tempat seperti fasilitas atau gate keberangkatan. Lalu juga ada cari gate dan fasilitas bandara, lalu ada digital tourist ID, ini digunakan sebagai identitas kita yang tersinkronisasi antara nanti aplikasi mobile dengan kios yang ada di bandara. Lalu yang terakhir itu ada check-in dan onboarding untuk di bandara, untuk keberangkatan di bandara. Nah, selanjutnya itu fitur utama dari aplikasi kiosnya yang ada di bandara. Yang pertama itu kurang lebih sama, ada pencarian tujuan. Ini bisa menggunakan touchscreen maupun voice. Lalu ada peta dan rekomendasi rute juga. Lalu ada generate kode QR yang nantinya akan digunakan untuk sinkronisasi dengan aplikasi mobilenya. Dan yang keempatnya ini sinkronisasi itu sendiri, sinkronisasi ke aplikasi mobile. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan sedikit terkait prototipe dari aplikasi yang sudah kami buat sejauh ini. Oke, yang pertama saya akan mulai dari yang mobile terlebih dahulu. Oke, jadi kami sudah membuat beberapa flow ya, flow normal maupun error case. Nah, yang pertama akan saya tunjukkan untuk flow utamanya yaitu navigasi ke gate keberangkatan. Nah, jadi pertama dimulai dari uh, entry entry point aplikasinya atau halaman utama aplikasinya seperti ini. Lalu di sini ada app bar. Nah, kita untuk flow ini kita akan
klik ke menu navigasi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita ini tuh ketika ingin scan ke kios yang ada di bandara. Jadi posisinya ini user sudah ada di bandara. Nah, klik tombol ini. Nah, lalu kita arahkan ke kios yang ada di dekat kita. Nanti ada panduan untuk menampilkan kode QR-nya. Nah, ketika sudah tampil itu kita scan dari aplikasi mobile ini. Selanjutnya ketika sudah di-scan, nah, akan sukses seperti ini ya. Berhasil dibaca QR-nya. Nah, lalu kita lanjut ke hubungkan atau sinkronisasi. Nah, nanti akan ada informasinya seperti ini. Nah, jika sudah, maka nanti itu ada tampil informasi lainnya terkait fakta atau rute yang ada di bandara itu ketika sudah disinkronkan. Seperti itu kurang lebih. Lalu selanjutnya ada akses digital ID. Nah, dari sini ke menu profile. Nah, di sini lihat detail tadi. Nah, ini untuk ID digitalnya ya yang akan digunakan yang bisa digunakan ketika ingin onboarding, check-in dan juga menghubungkan ke ini ke kios, smart kios. Lalu selanjutnya itu ada switch bahasa. Ini untuk kebutuhan internationalization. Ada di menunya ada di profile, lalu pengaturan. Nah, lalu selanjutnya ada tampil beberapa pengaturan. Nah, kita ubah yang bahasa. Ini ada dua pilihan bahasa. Yang pertama itu bahasa utama Indonesia dan yang kedua itu ada English. Nah, kita English. Nah, kita ubah menjadi bahasa Inggris. Nah, kita kembali seperti ini. Sudah berubah semuanya jadi bahasa Inggris. Nah, lalu selanjutnya untuk untuk flow normal selanjutnya itu ada explore fasilitas. Ini menunya ada di menu explore. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ada pencarian fasilitas, lalu ada filter kategori, lalu ada rekomendasi AI yang akan langsung tergenerate berdasarkan lokasi kita. Lalu ini list dari fasilitas terdekat. Nah, kita coba navigasi ke card ini. Nah, maka nanti akan diberikan panduan rutenya dari posisi kita saat ini. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke flow untuk yang mode error. Nah, contohnya yang pertama di sini ada error untuk normal mode. Jadi untuk aplikasi mobile ini terdapat dua mode ya. Yang pertama itu airplane mode yang mana sebelumnya saya sudah tampilkan flow-nya. Lalu yang kedua itu normal mode. Nah, normal mode ini kondisinya adalah ketika si user sedang tidak berada di bandara. Nah, sehingga itu kalau mau menggunakan fungsionalitas dari aplikasi ini, yaitu dengan menghubungkan kios kan harus ada di bandara. Jadi ini ketika mode normal ini, ketika mau mengakses navigasi, ya, nanti akan ada pemberitahuan alert, yang mana itu user itu harus berada di bandara terlebih dahulu. Nah, begitupun di menu explore, ya kurang lebih sama, ada alert seperti ini. Lalu selanjutnya untuk error cache tidak dapat membaca QR. Nah, ini di mode bandara ya, airplane mode. Nah, kita untuk reproduce errornya kita akan ke halaman menu navigasi, terus scan QR kios. Nah, di sini tuh contoh case errornya adalah QR yang ada di kiosnya itu untuk di-scan itu terlalu jauh. Nah, contohnya ini ya, ini beda sama seperti yang sebelumnya ya, yang dekat. Nah, ini kan jauh ya. Nah, kita coba next. Nah, nanti akan ada alert QR itu tidak terbaca. Nah, untuk deskripsinya itu pencahayaan kurang atau kamera terlalu jauh dari layar kios.
seperti itu. Nah, selanjutnya error cache ketika QR udah kadaluarsa. Nah, flow-nya sama di navigasi dan scan QR kios juga. Nah, ini untuk ini normal ya, jaraknya bisa di-scan. Kita next. Nah, ini kios tidak valid. Ada 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 alertnya juga dengan title QR kios sudah kadaluarsa beserta deskripsinya. Nah, ini selanjutnya itu nanti user bisa scan ulang atau kembali ke navigasi. Nah, lalu yang terakhir error cache untuk bad connection atau koneksinya itu buruk atau lemah. Ya, contohnya kita kita mau mengakses navigasi, nah tapi ternyata GPS dan koneksinya lemah ya, jadi akan nampil alert sinyal lokasi lemah beserta deskripsinya seperti ini. Lalu untuk tampilan peta dan button scan QR pun ini ya, sorry, untuk tampilan map sendiri, petanya sendiri jadi ini ya, jadi disable karena tidak dapat mengakses internet dengan baik. Kurang lebih seperti itu untuk 8 flow dari aplikasi mobile-nya. Selanjutnya saya akan lanjut ke flow untuk aplikasi yang kiosnya ya, kios di bandara. Sebentar ini tampilannya, wait, wait, ini. Oke. Jadi nantinya di kios itu kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya, kurang lebih sama. Jadi ada informasi gate dan jadwal keberangkatan, kalau ada fasilitas bandara, navigasi peta, dan pintu keluar. Mungkin dimulai dari sini dulu, dari cari fasilitas atau gate. Nah, nanti seperti ini. Kita akan mengetik di sini dan tapi ada juga suggestion-nya ya, suggestion chip-nya di sini kalau mau berdasarkan yang populer itu yang sering dicari oleh penumpang lain gitu. Misalkan klik ini nanti ini untuk informasi gate ya, gate keberangkatan seperti ini. Ini kalau untuk melihat rutenya ke sini. Nah, jadi nanti di sini akan muncul panduan navigasinya untuk ke gate keberangkatan A1. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada fasilitas. Ya, kurang lebih sama. Ini nanti ada kategorinya. Misalkan toilet. Nah, ini kita bisa lihat rutenya. Nah, untuk tampilan navigasinya juga kurang lebih sama seperti sebelumnya ya. Nah, ini untuk toilet gitu. Lalu selanjutnya itu ada ya scan turis ID. Nah, ini untuk mensinkronkan dari mobile app ya. Nanti kita lanjut. Nah, sorry, bentar. Nah, nanti ketika sudah di sini harusnya setelah menunggu QR nanti akan munculnya QR. Nah, ketika QR sudah muncul maka dari mobile app kita nanti scan QR ke menu scan QR. Nah, kita scan QR ini. Nah, kalau memang sudah berhasil scan QR nanti otomatis kios akan menampilkan seperti ini. Lalu terakhir ada voice comment. Jadi ini berkaitan dengan aksesibilitas ya. Jadi kalau misalnya penumpang itu sedang kerepotan gitu, sedang ya kerepotan dengan tangannya gitu, jadi sehingga tidak bisa touchscreen dengan cepat itu untuk mengetik atau bahkan memilih menu kiosnya. Nah, itu bisa lewat voice comment ini. Jadi penumpang itu bisa uh, bisa berbicara itu, eee, contohnya mau mencari ATM atau toilet terdekat, seperti itu. Nah, ini contohnya, si penumpang itu, ini ya, bicara gate A. Nah, hasilnya seperti ini. Kita cari, nah kurang lebih untuk flow selanjutnya sama seperti ini.
Ya kurang lebih seperti itu untuk prototipe mobile app dan kiosnya. Saya kembali ke sini. Selanjutnya itu ke testing ya. Jadi setelah pembuatan prototipe dari mobile app dan juga yang kios, kita itu melakukan usability testing dan itu menjadi iterasi ya. Jadi selama testing selesai nanti kita ada menerima feedback atau ada improvisasi, nanti kita implementasi, lalu kita bisa lihat hasil sebelum dan sesudahnya gitu. Nah, untuk metode testing yang kami lakukan sendiri itu ada wawancara, recording dan juga feedback langsung gitu. Feedback langsung itu bisa berupa salah satu dari anggota kelompok kami itu yang melakukan, yang setelah wawancara gitu, setelah wawancara langsung itu mendapatkan feedback, nah itu ngobrol langsung. Lalu juga lewat chat daring lewat WhatsApp. Nah, jadi dari usability testing yang kami lakukan itu tujuannya untuk ini ya, untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan fitur navigasi gate maupun fasilitas bandara via scan QR ke kios. Jadi, lalu mengukur tingkat keberhasilan pengguna baru dari aplikasi kami dalam menyelesaikan 8 task utama yang ada di mobile app maupun task yang lain yang ada di Smart Kiosk. Lalu mengidentifikasi pain point atau keresahan ya, dan hambatan disabilitas pada alur-alur yang penting gitu. Lalu yang terakhir tuh tujuannya untuk memvalidasi desain kios dari perspektif orang yang baru pertama kali menjadi traveler gitu, atau ke bandara untuk bepergian. Nah, dari hasil testing yang sudah kami lakukan itu, flow yang diuji itu ada dari mobile app yang sebelumnya sudah saya tampilkan itu ada ya kurang lebih ada 9 layar utama ya, kalau di total ada yang tidak termasuk di prototipe tadi. Lalu juga untuk Smart Kiosk itu kurang lebih ada 11 layar. Dan jumlah partisipan untuk testing ini kami mengambil 3 orang. Nah, dari testing yang sudah kami lakukan tuh kami menemukan beberapa temuan ya. Yang pertama itu aplikasi terasa berat atau lag saat memuat halaman mobile app. Nah, ini kemungkinan karena dari prototipe Figma-nya ya, yang dibuka di browser maupun di aplikasi desktop, yang ada yang user buka itu emang cukup berat. Nah, untuk temuan yang kedua itu alur QR tanpa login manual, navigasi U- UI kios, dan aspek kepercayaan sistem itu dinilai cukup positif oleh partisipan yang merupakan first time traveler atau pertama kali ke bepergian dengan pesawat. Nah, berikut juga ada tiga dari beberapa evidence yang kami punya terkait testing yang sudah kami lakukan. Oke, jadi kesimpulannya, aplikasi kami sudah memenuhi kebutuhan pengguna dengan tingkat penyelesaian tugas mencapai 100%. Integrasi Smart Kiosk melalui QR Code itu terbukti cukup memudahkan navigasi tanpa login manual. Sementara desain antarmuka atau UI dan pesan error itu juga dinilai mudah dipahami oleh pengguna. Meski demikian, performa aplikasi pada kondisi jaringan terbatas masih eh, perlu dioptimalkan ya, serta fitur komunitas dan
UGC dapat ditambahkan untuk meningkatkan, user experience secara keseluruhan. Oke, demikian presentasi dari yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.